Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhayo, Om Swastiastu, salam sejahtera. Kita berjumpa dengan salam Pancasila. Kita lanjutkan dengan metafisika ilmu tasbih. Metafisika ilmu tasbih. Jadi kalau Bapak berikan contoh, tasbih itu jumlahnya, untuk tasbihnya orang Islam itu 99 butir, sesuai dengan jumlah asma Allah, 99 asma Allah. Itu kalau pelajaran anak-anak semua ngerti. Tapi setelah kita dewasa, 99 tasbih ini sebetulnya sudah ada dalam tubuh kita semua, yaitu 33 saraf otak, saraf yang disadari, dan 33 pasang, berarti saraf tulang belakang. 33 pasang sama dengan 66, berarti jumlahnya 99. Itu sudah ada di dalam tubuh kita semua manusia. Mulai dari lahir sampai kita mati, 99 asma husna itu sudah ada dalam tubuh kita. Dari pusat kesadaran sampai refleks. Refleks ini ada 66 saraf refleks. Kenapa disebut tasbih? Ya ada artinya, mentas siji mentas kabeh. Jadi kalau seorang ayah dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan, maka anak-anaknya pun juga dibawa menuju ke alam ketuhanan yang paling baik. Dan ini dipakai untuk ngicir, menghitung. Jadi kalau Islam disebut tasbih, kalau Kristen disebut rosario, kalau Hindu disebut genitri, itu hanya alat saja, alat untuk menghitung, tapi mengandung arti semua. Nah, pusat 33 ini, kenapa 99 ini dibagi menjadi 3? 33 pertama, 33 kedua, 33 ketiga dalam tatanan Islam yang diajarkan oleh Wali Songo, yaitu alif, lam, mim. Mim itu menggambarkan Muhammad, lam itu menggambarkan alif, lam menggambarkan Jibril, alif menggambarkan Allah. Jadi Allah, malaikat, Jibril, dan Nabi Muhammad. Sama di dalam dunia Kristen pun, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Hindu pun juga begitu, Brahma, Wisnu, Siwa. Hanya jumlahnya saja yang berbeda-beda. Tapi pada hakikatnya itulah saraf manusia. Otaknya ada 33 saraf, pusat kesadaran, kemauan, dan ingatan yang disebut dengan jiwa. Nah, karena punya otak lah kita, punya akal dan kebudayaan. Makanya kalau dibalik tadi ini alif lam mim dari mim. Mim itu ilmu yang kuberikan secara cuma-cuma pada siapapun yang mau belajar. Ya, doa, sholat, baca Al-Quran, baca Injil, dan sebagainya. Ritual-ritual yang sifatnya bisa dicontoh oleh anak-anak. Itu syariat. Jangan bangga kita masih di syariat, masih jauh. Dan menuju ke mim nih, lam, ini ilmu yang kuberikan secara pilih-pilih, hanya kuberikan pada hambaku yang sudah kuanggap suci. Nah, ini ilmu hakikat. Antara syariat dengan hakikat ada tarekat. Tarekat itu perjalanan, ilmunya adalah hakikat. Dan terakhir alif, ilmu yang tidak pernah kuberikan pada siapapun, kata Allah. Hanya kuberikan pada hambaku yang sudah kuanggap mampu menerimanya. Karena ini menyangkut masalah rahasiaku. Apa itu? Ma'rifatullah. Celahnya juga disebut ma'rifat. Jadi ilmu itu syariat, hakikat, ma'rifatullah. Celahnya ini tarekat sama
makrifat, tarekat dan makrifat itu baru perjalanan. Ya. Karena ini peralatan, salah satu media untuk menghitung, kita harus tahu filosofisnya. Makanya dibalik dari sini alif lam mim. Itu. Hanya Allah yang tahu, bagi yang tidak tahu. Tapi bagi yang tahu, ya itu tadi. Ya. Artinya 3 tingkat ilmu yang kuberikan dalam 3 tahap kepada Nabi Muhammad. Ilmu syariat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifatullah. Ya. Jadi kalau dalam tubuh kita ya ini ma'rifatullah ini semua otak. Hakikatnya ya ini tadi, kalbu dan tangan kaki ini syariatnya dalam tatanan tubuh manusia. Otak sebagai pusat ingatan, kemauan, dan kesadaran. Semua yang digerakkan berdasarkan kemauan itu melalui otak. Tapi yang gerak tanpa disadari, refleks, itu digerakkan oleh tulang belakang 33 pasang. Berarti 66. Menggerakkan jantung, paru-paru, ginjal, liver, semua pergerakan darah, otot-otot semua sangat ditentukan oleh sumsum tulang belakang. Berarti alif lam mim di dalam tubuh manusia semua ada. Ya, bukan hanya Allah yang tahu, semua manusia bisa tahu dan boleh tahu. Kenapa kalau nggak boleh tahu, kenapa ditulis dalam Al-Quran? Ya, alif itu di ubun-ubun letaknya, lam itu di tengkuk, mim itu di tekak. Jatnya Allah, gembuskan jatnya malaikat, dan ucap tekak. Sehingga semua ini bukan milikku, tapi milik Tuhan, milik Allah. Ya. Contoh, satu jari ini apa milikku? Bukan. Ini jari milik Allah. Di dalam jari ini ada banyak bagian luar, ada kulitnya, bagian dalam, ada darah, ada tulang, dan sebagainya. Nah ini semua milikku. Kenapa? Karena kita megang tasbih juga dengan telunjuk kan. Nah ini menghitung dengan telunjuk 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti supaya mendapat petunjuk dari Tuhan. Telunjuk ini, padahal telunjuknya dari siapa? Apa ini milikku, apa milik manusia? Tidak, telunjuk ini milik Tuhan semua. Ini pun juga belum dibuat dari kayu, tasbih ini juga bukan milikku, yang membuat manusia. Tapi kayunya ini yang menciptakan siapa? Allah semua. Pergerakan menghitung dan mengucap lafal-lafal doa pun, apa itu doaku? Bukan. Ucapan-ucapanku bukan, ucapan Allah, ucapan Tuhan. Semua ini tidak ada yang punya, semua milik Tuhan. Aku hidup baru bisa zikir, baru bisa menghitung ini. Hidup bukan milikku, tapi hidup milik Tuhan. Kalau aku tidak hidup, berarti tidak mungkin zikir, tidak mungkin berdoa, tidak mungkin mengicir bermacam-macam wiritan doa. Makanya pusat kesadaran, kemauan, dan ingatan itu jiwa. Ya, tapi badannya ini kan alif lam. Nah, kolbu itu adanya di hati. Hati ini akan memberikan darah yang sudah mendapat hemoglobin. Pabrik darah bukan di hati, pabrik darah di tulang. Tapi hati ini berfungsi memberikan hemoglobin, zat warna merah darah yang bergerak menjadi bensin kehidupan manusia. Pada saat kita berzikir tadi, tetap bernapas, ya, refleksnya bernapas, ucapannya ucapan Allah, ya, refleksnya refleks Allah. Berarti detik saat kita berzikir dengan tasbih, dengan peralatan yang sederhana ini, juga zikirnya Allah. Jadi tidak pernah melibatkan orang lain, makanya terkonsentrasikan. Ya.
tafakur. Tafakur yang dipusatkan kepada Allah, meditasi. Meditasi yang dipusatkan kepada keakuan zat Tuhan ini, semedi pun dikuatkan lagi sampai pada kontemplasi. Jadi ada tingkatannya. Nah, dengan cara itulah bapak-bapak dan ibu-ibu bisa zikir dengan tenang dalam kehidupan, karena mengerti artinya ini 3 tingkat ilmu yang kuberikan dalam 3 tahap pada Nabi Muhammad, yaitu ilmu syariat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifatullah. Itulah tahapan 3 tingkat ilmu yang tersirat di dalam tasbih, mentas siji, mentas kabeh. Jadi kalau bapaknya atau ibunya dekat dengan Tuhan, anak-anaknya pun akan diajarkan dekat dengan Tuhan. Minimal melihat tiap hari ayahnya dan ibunya berdoa, maka anak-anak akan terbawa dalam lingkaran putaran tasbih. Tasbih sendiri dari 1 kembali menjadi 1. Jadi manusia apa? 0. Ini 1. Allah Esa tidak terbagi, tidak terbilang. Dari Allah kembali ke Allah lagi. Inilah perjalanan hidup kita. Dari paradise ke purgatorio, ke inferno, dan berakhir kepada paradise lagi. Jadi tak terhingga. Inilah putaran kehidupan manusia sampai akhir hayat, sampai kembali dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Tidak mempermasalahkan surga dan neraka, tapi dari Tuhan kembali ke Tuhan. Tidak ada batasan lagi. Inilah tak terhingga. Angka berapapun dibagi angka masih angka. Tapi angka berapapun dibagi tak terhingga asma Allah, habis 0. Jadi jangan berpikir pahala, surga dan neraka, apapun kebaikan, berapa bilion pun kebaikan dibagi tak terhingga nama Allah, habislah 0. Berapapun dosa dibagi tak terhingga asma Allah, habislah. Tidak terhingga semua karena sudah keluar dari jasad. Bukan dalam arti jasad ini. Kalau masih memikirkan pahala, masih memikirkan surga dan neraka, berarti masih berpikir tentang jasad. Jadi belum masuk dalam metafisika ke hakikat, masih syariat atau tarekat. Kalau sudah hakikat tidak pernah berpikir itu. Seperti halnya bapak-bapak, ibu-ibu membawa air seember, dikasih garam yang paling asin, kasih warna merah. Kalau kita tuang di tengah samudera Indonesia, apa langsung kita mengatakan itu yang warna merah itu airku? Hanya beberapa detik begitu datang ombak, homogen semuanya. Seperti sinar lampu, mungkin lampu dari PRJ malam bisa menerangi seluruh DKI. Jadi begitu matahari terbit, habislah, nggak ada sinar lagi. Berarti diriku tidak ada nilainya apapun di hadapan Tuhan. Habis semua, terbagi oleh asma Allah. Jadi peranan ilmu tasbih dalam metafisika harus kita hayati. Tidak sekedar alat hitung biasa, tapi alat hitung yang mengandung filosofis tinggi. Ya, rosario, genetri, pokoknya alat hitung untuk ijiran doa apapun sama saja. Yang penting sudah tahu tingkatannya. Maka nanti tidak pernah lagi menggunakan hitungan, karena Allah tidak dapat terhitung, apapun tidak dapat dihitung. Nilai yang tidak terhingga habis, dibagi tak terhingga 0, semuanya akan menjadi 0. Dari Tuhan kembali Tuhan, habis. Itulah tadi sekilas mengenai ilmu tasbih, dan kita akan jumpa lagi dalam metafisika berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam Pancasila kita tegakkan.